Pada zaman dahulu, ada seorang pasangan suami istri miskin yang sedang mencari nafkah berkeliling di negara antah berantah. Nama raja di kerajaan tersebut adalah Maharaja Indradewa. Beberapa raja takluk kepada Baginda dan menghantar upeti tiap tahun kepada Baginda. Maka, pada suatu hari Baginda sedang ramai didatangi oleh raja-raja, menteri, dan rakyat pun berdatangan. Si miskin pun sampai ke penghadapan itu. Setelah dilihat banyak orang, si miskin suami istri dengan pakaian yang seperti digigit anjing, banyak orang menertawakannya sambil mengambil kayu dan batu untuk dilemparkannya. Badan si miskin pun bengkak-bengkak dan berdarah. Baginda pun bertanya karena mendengar berisik di luar. Apakah yang gempar di luar itu? Raja-raja pun menjawab, "Ya tuanku, Alam Syah, orang melempar si miskin tuanku." Baginda pun menyuruh mengusirnya. "Usir jauh-jauh." Maka diusirlah si miskin itu hingga di tepi hutan. Hari pun mulai malam. Baginda masuk ke dalam istananya dan para raja-raja, menteri, dan rakyat masing-masing pulang ke rumahnya. Adapun si miskin, ia tidur di dalam hutan itu. Setelah siang tiba, ia pergi ke dalam negeri untuk mencari nafkah dan sampailah di sebuah kampung. Jika ada orang yang melihatnya, maka ia akan dilempari kayu, dan si miskin pun lari ke pasar dan banyak orang melihatnya. Lalu melemparinya lagi dengan kayu dan batu. Ia pun berlari dengan sekuat tenaga. Demikianlah kehidupan sehari-hari si miskin. Hari pun sudah petang, maka si miskin berjalan masuk ke dalam hutan yang kemarin dia tidur. Sekarang pun dia tidur di sana dan ia membersihkan darah-darah yang kering di tubuhnya. Kemudian si miskin tidur di hutan tersebut. Pagi pun telah tiba, maka si miskin berkata kepada istrinya, "Ya Tuhan, matilah rasaku ini, tubuhku sangat sakit rasanya." Dan ia pun terseduh-seduh menangis. Istrinya sedih melihat suaminya menangis. Ia pun ikut menangis sambil mengambil daun lalu diusapkan ke tubuh suaminya sambil berkata, "Diamlah Tuan, jangan menangis." Dan suaminya bangkit hendak mencari ambat yang muda yang dapat dimakan olehnya dan istrinya. Beberapa lama setelah itu, istri si miskin itu hamil 3 bulan lamanya. Istrinya menangis karena ingin memakan buah mempelam yang ada di dalam taman raja. Lalu suaminya pun berkata, "Diamlah, jangan menangis. Kakanda akan mencari buah mempelam itu. Jika dapat, Kakanda akan berikan pada Tuan." Dan istrinya pun berhenti menangis. Kemudian suaminya pergi ke pasar mencari buah mempelam itu. Setelah sampai di warung orang yang berjualan buah mempelem itu, maka ia berhenti di sana. Saat ia ingin memintanya, ia takut dipalu oleh pedagangnya. Dengan takut-takut dia meminta buah tersebut. "Hai miskin, apa kehendakmu?" kata sang penjual. Si miskin dengan ragu menjawab, "Jikalau ada belas dan kasih serat rahim Tuhan akan hamba orang miskin ini, hamba ini minta diberi yang sudah terbuang itu. Hamba hendak memohon buah memplam itu barang sebiji saja. Namun, bukan buah yang terbuang yang didapat, tetapi buah yang masih bagus, bahkan para pedagang memberinya berbagai kebutuhan lain." Pulanglah si miskin ke hutan dengan penuh kegembiraan dan membawa berbagai kebutuhan. Tibanya di hutan, dia memberikan buah memplam tersebut kepada sang istri dan mengatakan bahwa buah tersebut bukan dari istana melainkan dari pasar. Mendengar hal itu, sontak si istri menangis dan meminta si miskin untuk pergi ke kerajaan. Dengan berat hati, si miskin pergi ke kerajaan. "Hai miskin, apa kehendakmu?" ucap sang raja kala melihat si miskin. Maka bersujudlah si miskin di hadapan kaki raja seraya berkata,
Ampun tuanku, beribu-ribu ampun tuanku. Jikalau ada karenanya Dauli Syah Alam akan patuhlah. Hamba orang yang hina ini hendaklah memohon daun memplam Syah Alam yang sudah gugur ke bumi barangkali tuanku. Si raja mengkeringit bingung. Hendak kau apakan daun buah memplam itu? Tanyanya. Hendak dimakan tuanku, jawab si miskin. Maka si raja memerintahkan prajurit mengambil setangkai memplam tersebut dan menyuruh untuk memberikannya kepada si miskin. Diambillah buah tersebut seraya menyembah dan berterima kasih. Setelah itu, si miskin pergi ke hutan untuk memberikan memplam tersebut kepada sang istri. Sang istri menerima buah itu seraya tersenyum dan mulai memakannya. 3 bulan kemudian, si istri menangis lagi. Sekarang dia meminta suaminya membawakan buah nangka yang berada di halaman istana. Pergilah si miskin ke istana untuk meminta daun nangka tersebut. Namun, lagi-lagi sang raja malah memberikan si miskin buah nangka. Sampailah si miskin dan langsung diberikan buah nangka tersebut kepada sang istri. Tersenyumlah sang istri seraya menghabiskan buah nangka tersebut. Setelah sampai pada waktunya, istri si miskin melahirkan seorang putra yang baik parasnya dan elok rupanya. Markaromah namanya dan kesukaran artinya. Setelah anaknya lahir, si miskin berpikir untuk membuat gubuk kecil di tengah hutan tersebut. Maka digalilah tanah itu membuat lubang untuk menancapkan tiang. Pekerjaan si miskin terhenti kala merasakan ada benda yang menghalangi jalannya. Oh, itu adalah sebuah peti, di dalamnya terdapat emas yang melimpah jumlahnya. Si istri yang melihat penampakan itu sangat terkejut. Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belanja, katanya. Maka dengan sukacita si miskin pergi ke saudagar-saudagar kaya yang ada di negeri antah berantah. Setelah bertemu, ditukarkanlah emas tersebut oleh saudagar